Annyeong 여러분, welcome to Tap Tap Channel. Di video kali ini, Tap Tap Channel ngerekomendasiin kalian film romantis Korea yang berjudul The Beauty Inside. Film ini tayang perdana di Korea Selatan pada 20 Agustus tahun 2015 dengan durasi 126 menit. Film ini kemudian diadaptasi menjadi serial TV dengan judul yang sama dan tayang pada tahun 2018. Mau tahu ceritanya? Check it out. 다음 주도, 다음 달도 만날 수 있다는 건 내게는 기적 같은 일이었다. 오늘 좀 불편하게 생겼지? 근데 어떤 모습일 때가 제일 싫어? 이수야, 반말 하지 말아줄래? 계속 오늘 같으면 좋겠다. 나도 지금 모습 그대로, 나도 지금 이대로. 이수야, 우리 결혼할까? 사랑이 모든 걸 해결해 줄 것 같지만 사랑 때문에 모든 걸 망치기도 한다. 좀 하루가 너무 짧아. 긴 건가? Film ini diawali oleh seseorang bernama Kim Woo Jin. Setiap pagi setelah bangun dari tidur, wajah Woo Jin selalu berganti-ganti menjadi pria, wanita, manula, anak-anak, bahkan bule. Woo Jin adalah seorang desainer furnitur yang memiliki perusahaan furnitur bernama ALX. Pekerjaannya itu membantu Woo Jin agar dapat bekerja di rumahnya sendiri dan menghindari orang lain. Satu-satunya teman yang mengenali Woo Jin adalah Son Baek. Semua ini berawal pada 11 tahun yang lalu. Hari itu adalah hari ulang tahun Woo Jin yang ke-18 tahun. Woo Jin terkejut melihat dirinya di pantulan kaca. Wajahnya berubah menjadi lelaki tua. Woo Jin berpikir ini hanyalah sebuah mimpi. Setelah dia pergi ke ibunya dengan seragam sekolahnya, ibunya menangis melihat Woo Jin sambil mengucapkan kata maaf. Dan akhirnya Woo Jin berhenti dari sekolahnya. Pada saat Woo Jin mulai beradaptasi, Son Baek datang membawa makanan. Awalnya Son Baek pikir orang yang bersamanya ini adalah ibunya Woo Jin. Namun saat yang bersamaan, ibunya Woo Jin datang. Setelahnya Woo Jin membiasakan diri dengan Son Baek yang selalu menemani dan mendukungnya. Suatu hari Woo Jin tertarik dengan seorang perempuan bernama Yisu yang bekerja di sebuah toko furnitur. Ia kemudian mengunjungi Yisu untuk mengobrol dengannya. Namun, Yisu tak menyadari keberadaan Woo Jin karena fisiknya terus berubah. Woo Jin kemudian mempunyai ide untuk menunggu dirinya berubah menjadi seseorang yang tampan saat mendekati Yisu. Kemudian saat tiba waktunya, ia mendekati Yisu dan mengajaknya berkencan. Mengetahui bahwa dirinya akan berubah jika bangun tidur, Woo Jin memutuskan untuk tidak terlelap selama beberapa hari agar tetap menjadi seseorang yang tampan. Namun ia gagal dan akhirnya terbangun sebagai orang yang berbeda. Saat di sebuah halte, Woo Jin melihat Yisu yang sedang sibuk menelpon. Namun, Woo Jin tak berani menampakkan dirinya dengan kondisi wajahnya yang saat ini. Yisu mendapatkan seorang anak perempuan yang magang di tempat kerjanya. Tapi Yisu tidak sadar jika itu adalah Woo Jin. 차경 씨라 그랬나? Akhirnya, anak magang itu membawa Yisu ke rumahnya. Yisu terkejut karena barang-barang Woo Jin ada pada anak magang ini. 채경 씨 집에 있어요? Dan anak magang ini berkata jika dirinya adalah Kim Woo Jin.
Yesus terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dibilang oleh anak magang ini. 김우진이에요. Beberapa hari kemudian, Yesus datang ke rumah Wujin untuk menemui Wujin dan mengajaknya tidur bersama karena alasan ingin melihat wajah Wujin berubah saat bangun dari tidur. Dan benar saja, wajah Wujin berubah setelah bangun dari tidurnya. Suatu hari, Wujin dan Yesus sedang berjalan ke arah rumah Yesus untuk mengantarnya pulang. Tapi tiba-tiba, Wujin mengajaknya putus secara sepihak. Beberapa hari kemudian setelah mereka putus, sebuah bangku dari toko ALX datang ke rumah Yesus. Bangku itu adalah pemberian dari Wujin. Yesus memulai aktivitas sehari-harinya kembali seperti semula, tanpa adanya Wujin. Di tempat lain, Wujin juga memulai kehidupan barunya dengan suasana yang baru dan di negara yang baru, Ceko. Setelah lama tidak bertemu dengan Wujin, Yesus mengunjungi toko ALX untuk melihat-lihat. Tetapi dengan tidak sengaja, ia malah menemukan sebuah alamat. Beberapa hari kemudian, Yesus sampai di alamat yang ia cari. Tapi yang ia temui ternyata bukanlah Wujin. Yesus yang curiga izin masuk dengan alasan untuk melihat furnitur milik Leo Furnitur. Saat sampai di dalam, Yesus melihat sebuah bangku yang tidak asing dan beberapa macam sepatu yang berserakan. Yesus yang mengetahui jika itu Wujin langsung memeluknya sambil mengucapkan kata maaf. Dan akhirnya Wujin dan Yesus kembali bersama. Wujin mencoba melamar Yesus lagi. Kali ini tidak ada penolakan dari Yesus. Tetapi Yesus malah memintanya untuk mengulang kembali. Lalu akhirnya mereka kembali bersama. Dan Yesus mencoba menerima kondisi Wujin. Oh my love,